Jadi, kalau saya diem aja, saya malah ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi saya manfaatkan platform saya untuk menyuarakan hal yang menurut saya perlu untuk disuarakan. Menurut saya yang menyuarakan keresahan-keresahan sosial ya kok ya, melewati itu melalui Instagram dan juga film itu bagaimana kok sampai bisa sebebas itulah? saya merasa dari dulu, dari sebelum mungkin followers ya sekarang mungkin 2 juta gitu, Twitter 2 juta, Instagram, tapi sebenarnya bukan karena followers saya banyak. Dari sejak followers sedikit juga emang udah bawel aja gitu. Kayaknya buat saya sosial media adalah tempat untuk berekspresi, salah satunya mengekspresikan keresahan saya, baik itu sosial, politik. Jadi ya. Baik ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi saya merasa sayang gitu kalau saya punya platform tidak saya manfaatkan untuk menyuarakan hal-hal yang menurut saya benar. Menurut saya benar belum tentu benar ya. Menurut saya aja dulu gitu. Jadi kalau saya diem aja, saya malah ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi saya manfaatkan platform saya untuk menyuarakan hal yang menurut saya perlu untuk disuarakan. Menurut saya banyak orang yang tahu tapi diem aja, ya udah deh saya aja yang ngomong gitu. Kok kan banyak keresahan sosial yang suarakan juga ya, termasuk juga kemarin kasusnya KPI salah satu contohnya gitu ya kok. Seberani itu dan kayak gitu ada gangguan atau teror juga nggak sih kok? Tekanan-tekanan kok? Bagaimana balik gitu kan? Serangan balik sih enggak. Ya selalu resikonya ya kalau kita menyuarakan sesuatu mungkin ada orang yang tersinggung, terus itu mengurangi, memutus tali silaturahmi buat sebagian orang mungkin ya. Tapi buat saya sih ya rezeki dari mana aja lah. Maksudnya prioritas saya, prioritas orang beda-beda gitu. Buat saya prioritas saya adalah doing what I think is right gitu. Itu lebih penting daripada mikirin aduh nanti gua nggak bisa dapat job dari sini, dapat job dari sini. Ya buat saya itu ya tentu penghasilan juga penting, tapi harus diimbangi juga lah dengan kesadaran sosial, karena ya nggak banyak gitu yang mau menggunakan platformnya untuk menyebarkan isu-isu sosial gitu. Jadi saya aja udah bawel gini juga nggak banyak juga yang melakukan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri sih kan tentang pembajakan ini kok? Tindak lanjut dari pemerintah soal pembajakan ini kemarin tuh. Soal pembajakan belum sih ya, belum ada. Kompleks sih masalah pembajakan ini. Masalahnya juga orang juga banyak yang nggak sadar gitu. Makanya aku pribadi jarang banget sampai marah ke misalnya ada orang yang nonton bajakan terus dimarahin gitu, jarang banget, karena sebenarnya secara kesadaran juga orang mungkin banyak yang nggak tahu kalau itu salah gitu. Banyak yang mikir, oh ya download terus nonton terus kenapa gitu kan, gue udah buang kuota buat download, nggak apa-apa dong gitu, masih mikir kayak gitu. Dan itu butuh waktu untuk edukasi gitu. Itulah kenapa protes saya lebih disasarkan kepada platformnya, karena mereka yang tahu bahwa konten itu bajakan, konten itu tidak seharusnya ada. Kalau ada laporan kayak gitu, nggak ada respon sama sekali dari platform? Tidak ada dong. Kalau dilihat dari level kegeramannya Ko Ernest nih, dari marah banget sampai murka, gimana kira-kira levelnya? Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan, saya belum sampai kepada wah tuntut secara hukum, karena kan sebenarnya secara legal juga yang berhak melakukan itu Starvision sebagai yang memiliki legalitas atas kontennya, bukan saya gitu. Jadi saya sih ya sebatas kesel-kesel curhat di sosial media aja gitu. Biar at least walaupun mereka diem, at least orang tahu lah. Kita nyebarin awareness dulu deh untuk sekarang gitu. Jadi step satunya awareness dulu, orang tahu nggak sih kalau ini salah gitu. Itu dulu deh. Itu dulu.